Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Dipimpin sama imam. Imam, mana Imam Bukhari? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Iya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ana ilmu kepada aku dan berilah pengabdian ya. Amin. Bapak ikut berdoa juga ya. Bapak juga diberi kelancaran, diberi kemudahan. Sekarang Bapak akan screen ya. Kita akan masuk ke pembelajaran. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu supaya kalian semangat belajarnya ya. Kita akan bernyanyi Indonesia Raya ciptaan dari W.R. Supratman. Silakan bernyanyinya di dalam hati aja ya. Ya. Iya. Nah, tadi itu lagu dari Indonesia Raya ciptaan dari W.R. Supratman. Ada yang tahu makna dari lagu tersebut? Lagu tersebut menggambarkan bahwa kecintaan masyarakat Indonesia terhadap negara Indonesia. Jadi negara Indonesia. Kebanggaan dari masyarakat Indonesia terhadap negaranya sendiri ya. Kemarin kita belajar mengenai apa? Anak-anak ada yang masih ingat? Oh, anak-anak. Kemarin itu kita mempelajari proklamasi kemerdekaan ya. Kegiatan apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita hari ini akan mempelajari, nanti ada hubungannya dengan yang kemarin ya. Kita akan mempelajari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga, nah di sini ada untuk yang pertama ada ilmu pengetahuan alam, ciri-ciri makhluk hewan dan tumbuhan. Kemudian ilmu pengetahuan sosial, yaitu ada upaya mempertahankan kemerdekaan. Dan nanti ada bahasa Indonesia, yaitu menuliskan informasi penting dari suatu teks menggunakan kalimat efektif. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi, merinci, dan mengembangkan ciri-ciri hewan dan tumbuhan, serta cara penyesuaian dirinya terhadap lingkungan dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu menganalisis, merinci, dan menyajikan makna upaya mempertahankan kemerdekaan, kemudian mengembangkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menyusun, merinci, dan menyimpulkan informasi penting menggunakan aspek adiksi yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian mengembangkan hasilnya ke dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kalimat efektif. Akan belajar juga materi dari 3 muatan yang berbeda. Sudah siap anak-anak? Siap. Iya, siap. Bagus ya. Semangat ya. Nah, di sini ada yang tahu ciri-ciri yang terdapat pada hewan dan tumbuhan.
Coba di sekitar kalian ada hewan atau tumbuhan tidak? Di sekitar kalian. Ada. Ada apa? Ada kucing. Kucing. Iya. Terus ada apa lagi? Tumbuhannya ada apa? Ada Oh iya, bebek iya. Iya, banyak ya ciri-ciri yang terdapat pada hewannya. Apa tuh ya? Coba kalian lihat gambar ini. Ada yang pernah lihat ini gambar apa ini? Cicak sama burung. Terus itu apa tuh? Yang dilihat burung. Apa? Ayo. Nah, di sini tuh ada gambar cicak yang memotongkan ekornya ketika akan dimangsa oleh musuhnya ya. Ada yang tahu mengapa hal tersebut terjadi? Kita masuk ke pembahasan ya anak-anak. Mungkin jaringan kalian agak sedikit jelek sama Bapak juga jadi suaranya itu telat. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cicak. Ada kelihatan gambarnya? Kelihatan. Iya. Coba perhatikan ya. Cicak kita lihat di dinding. Bener nggak di dinding? Iya. Iya. Kadang di dinding, di belakang pintu, di belakang televisi. Jadi bisa ada di mana-mana ya. Nah, cicak sangat jarang berada di lantai. Iya. Cicak bergerak dengan cara merayap. Nah, saat merayap di dinding, cicak tidak jatuh. Mengapa karena demikian? Coba bandingkan dengan hewan lain. Dapatkah ayam atau itik merayap di dinding? Ya, karena cicak itu memiliki perekat pada setiap ujung kakinya. Nah, dengan perekat tersebut, cicak dapat menempel di dinding. Lalu bagaimana bila kakinya tidak bisa diangkat? Hal tersebut tidak akan terjadi karena cicak dapat mengatur banyaknya perekat yang dikeluarkan. Dengan demikian, cicak dapat tetap bergerak merayap tanpa terjatuh. Cicak mendaki pohon, dinding, atap bangunan dengan mudah. Selain itu, cicak mempunyai kemampuan autotomi. Autotomi itu yaitu dapat memutuskan ekornya secara tiba-tiba. Nah, yang tadi di gambar pertama ketika ada burung. Nah, kemudian di gambar kedua juga ini ekornya putus. Cicak itu melakukan autotomi saat ditangkap mangsa. Dengan begitu, cicak dapat melarikan diri. Ekor cicak yang putus dapat tumbuh kembali. Kemudian, yang kedua ada apa ini? Hewan apa? Landak. Ada yang melihat landak? Pernah di mana? Di hutan. Iya, di hutan. Terus di kebun binatang ya. Di sini yang kedua ada landak. Ya, anak-anak. Landak adalah hewan yang unik. Landak memiliki bulu keras di bagian atas tubuhnya. Bulu landak tersebut mengandung ribuan duri yang dihasilkan dari otot-otot kulitnya. Duri tersebut merupakan alat pertahanan mereka. Apabila diserang musuh, landak akan melari ke sarangnya. Sarang tadi itu berada di dalam tanah. Namun jika dia tidak sempat melarikan diri, landak
landak akan menggulung tubuhnya sehingga mengembang. Seperti gambar ya, seluruh tubuh landak pun dipenuhi dengan duri tajam. Duri itu akan menancap pada tubuh musuh yang menyentuhnya. Itu merupakan ciri dari landak. Iya. Di sini yang ketiga ada cumi-cumi. Cumi-cumi adalah hewan yang hidup di dalam air. Cumi-cumi memiliki banyak tangan pendek. Tangan-tangan tersebut disebut tentakel atau tentakel dapat berkerut dengan cepat. Cumi-cumi dapat bergerak secara cepat saat dikejar mangsa. Saat di depan pemangsa, cumi-cumi akan menyemprotkan tinta pekat. Cara ini mengejutkan pemangsa selama beberapa detik. Ini digunakan cumi-cumi untuk melarikan diri. Dapat memancarkan cahaya dari tubuhnya. Cumi-cumi menjadi hewan yang sangat indah dan gemerlap. Hewan ini membantunya mencari makanan di malam hari. Mangsa mendekat karena tertarik oleh cahaya yang dipancarkan oleh cumi-cumi. Ini memiliki banyak pola warna tubuh. Pola warna tersebut dapat diubah sesuai dengan keinginannya. Bisa juga dirubahnya itu menyerupai dengan kondisi yang di lingkungan sekitarnya. Hal ini untuk mengelabui pemangsa. Juga bisa menjadi sangat menarik dan penuh dengan warna. Nah, ada berapa hewan tadi? 3. Ada 3 ya. Yang pertama ada cecak, landak, dan cumi-cumi. Itu sebagian dari jenis hewan. Sekarang ada jenis tumbuhan. Pernahkah kalian bertemu dengan tumbuhan ini? Ini namanya itu kantong semar. Kantong semar termasuk tanaman yang unik. Tanaman ini memiliki kantong di bagian ujung daun. Kantong tersebut bisa berubah bentuk ya. Kuncinya itu untuk menangkap hewan. Terutama saat serangga masuk ke kantong segera menutup. Kantong semar kemudian mengeluarkan enzim untuk membunuh serangga. Suara bapaknya mantul. Diki, suaranya Diki. Speakernya, iya. Kemudian ada apa? Lihat ini. Putri malu. Apakah bertemu dengan tumbuhan ini? Benar. Ya, banyak ya di kita juga ya kalau putri malu mah. Nah, putri malu memiliki daun yang dapat mengatup apabila disentuh. Pintar. Dahannya halus, bercabang dan berduri tajam. Namun letak durinya jarang-jarang. Duri-duri tersebut digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Jika tanaman putri malu dipotong, umbinya dapat bersemi. Bahkan batangnya yang dipotong pun mampu menumbuhkan akar baru. Kemudian selanjutnya akar tersebut tumbuh sebagai tanaman baru. Coba Royhan, biar teman-temannya semangat. Royhan bantu buat jelasin ke teman-teman. Bunga Rafflesia merupakan bunga raksasa. Berat bunga ini dapat mencapai 7 kg. Bunga ini mengeluarkan bau busuk. Bau busuk tersebut menyebabkan serangga tertarik dan mendekatinya. Setelah dekat, serangga tersebut dimangsa oleh Rafflesia. Selain itu, bunga Rafflesia juga memantulkan cahaya. Cahaya ini akan didekati oleh lalat. Ketika lalat mendekat, Rafflesia akan memangsanya. Iya, pintar. Terima kasih ya, Royhan. Nah, sudah membacakan mengenai ciri dari bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia itu memiliki bau busuk. Ternyata bau busuk itu bisa menyebabkan serangga itu tertarik untuk mendekati bunga Rafflesia. Nantinya bunga Rafflesia bisa memangsa serangga tersebut. Nah, itu tadi ada jenis-jenis hewan dan juga jenis-jenis tumbuhan.
Jenis hewannya tadi ada berapa? 3. Tiga. Apa saja? Cicak. Terus? Cumi. Ya. Iya. Kalau tumbuhannya? Kantong semar, Kantong semar. bunga rafflesia. Ya. Iya, pintar. Jadi Bapak di sini menampilkan 3 jenis hewan dan 3 jenis tumbuhan. Namun dari materi ajar yang sudah Bapak sampaikan, yang sudah Bapak berikan kepada kalian, yang kemarin sudah dibagikan di print out, ada banyak ya. Nanti kalian saat berkelompok bisa membaca-baca lagi. Soalnya sekarang itu pembelajaran yang akan kita laksanakan itu akan berpusat pada kelompok-kelompok kecil. Nah, dari jenis hewan dan tumbuhan tersebut memiliki ciri-ciri dan juga mempunyai cara untuk beradaptasi dengan lingkungan, yaitu diantaranya dengan mempertahankan dirinya ya, seperti tadi, seperti cicak. Nah, upaya cicak tersebut adalah upaya untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Kemudian, coba bacakan Desi. Bagaimana cara kita manusia sebagai makhluk hidup untuk bisa mempertahankan diri di kondisi pandemi seperti sekarang? Iya, tadi kan sudah disebutkan ya, ada makhluk hidup dari hewan dan tumbuhan. Mereka bisa mempertahankan diri. Sekarang kita juga kan sama nih, makhluk hidup. Kemudian sekarang juga kondisinya itu lagi pandemi. Pandemi apa? Ada yang tahu? Pandemi corona. Corona. Nah, COVID-19. Pinter. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan diri? Nah, caranya itu dengan apa? Lakukan 5M. Iya, ini ada nih. 5M. Yang pertama ada apa? Jauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Meskipun kalian sekarang itu yang nggak punya HP, yang ikut ke temannya, tapi tetap ya pakai masker ya, untuk menjaga dan juga melindungi kita agar terhindar dari virus tersebut. Itu merupakan salah satu cara kita manusia untuk mempertahankan diri ya. Selain dari itu, Bapak juga punya video nih yang berhubungan dengan tadi materi yang awal itu yang kemarin sudah dibahas tentang kemerdekaan. Dan juga materi tersebut berhubungan dengan yang 5M ini nih. Coba disimak dulu videonya ya. Hai teman-teman. Kedengaran nggak? Kedengaran. Perhatikan ya. Masa sih Om Patok? Emang mereka masih mau menjajah Indonesia lagi ya? Walaupun itu, kepahlawanan rakyat Surabaya masih kita peringati setiap tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Iya, sudah bisa menyimak? Ya. Iya, ada kejadian apa tadi? Peristiwa apa? Itu adalah peristiwa 10 November ya, yang terjadi di Surabaya itu untuk upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, selain dari peristiwa 10 November juga ada banyak peristiwa-peristiwa bersejarah lain yang sudah Bapak cantumkan pada materi ajar ya. Nanti kalian bisa membacanya. Nah, di materi ajar juga Bapak sudah meringkas yang tadi itu, yang video tadi. Nah, ada sebuah teks mengenai pertempuran Surabaya. Tadi kan kalian lihat video. Di materi ajar kalian bisa lihat nanti. Ya, bisa dicek. Ada itu di halaman ke-12 ya, ada mengenai teks pertempuran Surabaya. Nanti dari teks tersebut kalian bisa membacanya. Kemudian kalian bisa mencari informasi-informasi penting. Nah, dari itu kalian harus menuliskan mengenai informasi tersebut menggunakan kalimat efektif. Belum
mendiskusikan dengan kelompoknya, Bapak jelaskan terlebih dahulu nih mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri dari kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa SPOK itu? SPOK itu di sini ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sekarang coba Bapak minta bantuan sama Imam, bacain Mam, ini Mam. Subjek adalah Aktor atau orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Secara umum, subjek adalah kata benda, seperti nama panggilan orang, hewan, tumbuhan, benda, dan lainnya. Iya, pintar ya. Jadi subjek itu intinya itu adalah merupakan kata benda ataupun seperti nama panggilan orang, hewan, tumbuhan, benda, dan juga yang lainnya. Kemudian predikat adalah unsur kalimat dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Nah, di sini secara umum predikat dalam bentuk kata kerja, tetapi dalam kondisi tertentu dapat ditempatkan sebagai kata sifat. Objek yaitu unsur kalimat yang digambarkan sebagai sesuatu yang tunduk pada tindakan atau aktivitas subjek. Yang terakhir ada keterangan. K-nya itu keterangan ya. Di sini fungsinya itu fungsi kalimat sebagai penjelas. Nah, penjelasnya itu bisa di mana, bisa kapan, bisa juga bagaimana tersebut terjadi. Untuk ciri-cirinya di sini ada yang pertama, tadi memiliki unsur penting atau pokok ya, memiliki minimal itu harus ada subjek dan predikat, harus ada S, harus ada P ya. Kemudian yang keduanya ada menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiganya ada memenuhi kaidah ejaan yang berlaku dan menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ada contohnya nih. Contoh kalimat efektif. Nah, nomor 1 ada seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Nah, di sini tadi S-nya itu subjeknya itu orangnya ya, seluruh bangsa Indonesia. Kemudian mempertahankan itu predikatnya dan objek itu kemerdekaannya. Kemudian yang kedua juga ada Brigadir Jenderal Malabi terbunuh dalam pertempuran yang terjadi di Surabaya. Yang pertama hanya SPO, yang kedua ditambah dengan keterangan, tadi ada keterangan tempat ya, yaitu di Surabaya. Nah, sekarang silakan kalian buka LKPD-nya, kalian bisa berdiskusi di situ, mendiskusikan yang ada di LKPD. Coba buka LKPD-nya. Silakan buka LKPD-nya, kerjakan yang sudah Bapak berikan. Bapak akan beri waktu 10 menit ya berdiskusi, karena kan kelompok kalian itu berdekatan, jadi tinggal berdiskusi. Tadi yang kelompoknya yang sudah Bapak berikan tadi ya. Kalau mau berbicara, berbicara ya, jangan ditutup mic-nya. Itu mengerjakan yang tadi yang ada di LKPD-nya. Firda bisa disimpan aja HP-nya, takut itu tangannya takut sel. Ya, simpan aja dulu. Ini kelompok Bayu. Mana nih kelompok Bayu? Imam, kelompok Imam. Ya, berdiskusi ya. Iya. HP-nya boleh disenderin ke dinding ya. Disenderin ke dinding aja HP-nya. Nah, silakan ya. Kalian itu nanti itu mengerjakan yang sudah Bapak berikan. Di situ ada ciri hewan dan tumbuhan. Nanti di situ kalian itu menuliskan ciri-ciri khususnya. Seperti tadi contoh ini ya. Contoh tadi kan cicak. Kemudian yang ada di materi ajar itu apa saja. Coba buka sama kalian. Lihat. Ya. Kemudian nanti yang penugasan keduanya sambil bekerja ya. Bapak sebutkan. Nanti penugasan keduanya kalian yang mencari itu ya, yang mencari ciri hewan dan tumbuhan dari internet ya.
kalian mencoba menggunakan salah satu HP teman kalian, mencari ciri yang ada pada hewan dan tumbuhan dari internet. Tapi hewannya jangan yang ada di materi ya, kalian harus bisa mencari, menemukan lagi hewan yang baru dan tumbuhan yang baru. Nanti di kegiatan 2 ada yang tadi itu teks pertempuran Surabaya ya, informasi pentingnya apa saja. Kemudian kalian juga menuliskan contoh-contohnya, contoh-contoh upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan. Apabila ada pertanyaannya yang kurang kalian pahami, kalian bisa bertanya ya. Ya. Ya, silahkan lanjutkan pekerjaannya, diskusinya lanjutkan. Sudah, Pak. Oh, siapa yang sudah? Kelompok Firda sudah ya? Sudah. Sudah, iya. Kalau kelompok Desi? Sudah, Pak. Sudah. Oh, ini nih, tinggal laki-laki nih. Ada. Oh iya, iya. Sudah. Sudah, iya. Bagus. Hebat nih, pada cepet ya. Oke, kita kembali kemana? Kembali ke presentasi Bapak ya, yang tadi ya. Kita bahas mengenai pekerjaan kalian. Coba nih, ada penugasan 1, yaitu kalian mencari nama hewan dan juga keunikannya. Untuk penugasan ini Bapak minta dari Lidah buaya. oh, tumbuhannya ada lidah buaya. Ya, hewannya ada apa dari Firda? Zebra. Zebra. Terus ada apa lagi? Laba-laba. Kemudian, nah di sini kan kalian ada nih ciri-ciri, nah jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang kalian dapatkan dari kelompok Desi. Coba sebutkan ciri-ciri hewan. Desi, masih silakan Desi sampaikan hasilnya. Sebutkan 3 ciri-ciri hewan dan cara penyesuaian dirinya terhadap lingkungan. Zebra. Tubuh zebra terdapat pola belang hitam putih yang bermanfaat untuk membingungkan predator yang ingin mengejarnya. Iya, pinter. Tumbuhannya dari Desi ada apa? Mentimun. Mentimun, apa itu keunikannya? Ataupun Daging buahnya yang banyak mengandung air. oh ya, boleh. Kemudian untuk penugasan keduanya ada itu ya, yang ini 1, yang IPS-nya. Setelah kalian membaca dan mencermati teks pertempuran Surabaya yang tadi Bapak sampaikan tadi ya, analisislah teks tersebut bersama teman kelompok. Kemudian sajikan hasil diskusi dalam peta pikiran. Coba bantuan dari perempuannya. Yang nomor 4-nya yang belum nih, ada apa? Dari Royhan. Coba Ananda Royhan. Kan? Surabaya terjadi karena pasukan Inggris dan sekutu ingin merebut Surabaya. Iya, kemudian ada apa lagi? Bagaimana kondisi kota Surabaya pada saat itu? Kota Surabaya digempur oleh pasukan Inggris dari darat, laut, dan udara. Iya, pinter. Jadi, tadi itu ya, Imam, Izha nih yang laki-lakinya ya. Untuk nanti diperhatikan lagi instruksinya ya. Nih, yang perempuan udah nyambung. Izha dan Imam mungkin tadi nggak ikut diskusi ya. Bapak pilih Imam dan Izha. Kan biasanya Imam dan Izha pemalu. Jadi sekarang itu harus mau ikut ya. Mau ikut berdiskusi dan juga nantinya bisa tahu apa yang kelompok Imam dan Izha diskusikan. Kemudian yang sekarang ada penugasan yang kedua. Nih, di sini kalian mencari contoh upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Coba Bapak belum mendengar suaranya Ananda Alia. Contoh upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini suaranya agak keras ya, biar yang laki-laki itu terdengar. Coba nanti laki-laki perhatikan ya. Silakan.
Ananda Alia. 1. Menghormati guru, orang tua, dan orang lain. 2. Sopan santun kepada orang lain. 3. Mematuhi nasihat ayah dan ibu. 4. Melestarikan budaya. Dan 5. Tidak bertengkar dengan teman. Iya, nah yang laki-laki dengarkan ya. Jangan asal menulis ya. Dan juga kalian jangan asal sudah, karena tadi sudah yang perempuannya sudah, kalian juga ikut-ikutan sudah. Kalau belum, bilang belum ya. Harus diselesaikan. Jadi upayanya itu tadi ada 1, menghormati orang tua. Kemudian juga jangan bertengkar ya. Itu merupakan salah satu contoh upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penugasan yang ketiga, kalian tadi sudah membuat. Coba laki-laki membuat tidak ini? Membuat. Membuat apa? Laki-laki sebutkan salah satu peristiwa. Peristiwa yang terjadi, peristiwa Perang Puputan. Oke, Perang Puputan. Silakan nomor 1, aspek apa? Coba bacakan. Peristiwa yang terjadi, peristiwa Perang Puputan. Ya, terus nomor 2-nya di mana? Peristiwa tersebut terjadi di Bali. Kemudian Kapan peristiwa tersebut terjadi? 20 November 1946. ya, kemudian Siapa yang memimpin peperangan? Kepala Divisi Sunda ketiga Kolonel Atu Gusti Ngurah Rai. ya. Kemudian ada apa lagi? Perang Puputan terjadi karena Belanda ingin kembali menjajah. Ya, kemudian terakhir. Kondisi setelah peristiwa tersebut, Belanda sukses mendirikan negara Indonesia Timur. Iya, jadi dari kelompok ini betul ya, bagus mengerjakan ya. Mungkin hanya sebagian ya, nantinya kalau berkelompok itu semuanya harus ikut ya. Harus ikut berdiskusi supaya semuanya juga mengerti dan semuanya paham mengenai pelajaran ataupun materi yang sedang kalian pelajari. Untuk perempuan, coba ada peristiwa apa perempuan? Peristiwa pertempuran di Semarang. Ada apa di Semarang? Peristiwa pertempuran di Semarang. Ya, boleh, silakan. Aspek apanya? Apa peristiwa yang terjadi? Pertempuran di Semarang. Di mana pertempuran tersebut terjadi? Di Semarang. Kapan peristiwa tersebut terjadi? 20 Oktober 1945. Siapa yang menjadi perwakilan perdamaian dari pihak sekutu? Brigadir Jenderal Becker. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Ya, silakan lanjutkan. Mengapa? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena prajurit Jepang ada di Semarang untuk melakukan penyerangan dengan alasan menyelamatkan orang Jepang. Bagaimana setelah pertempuran terjadi? Terjadinya perdamaian karena kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai. Iya, pintar. Ada peristiwa di Semarang dan juga ada peristiwa Puputan ya tadi dari kelompok laki-laki. Nah, ternyata banyak peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian setelah kemerdekaan, yaitu sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, karena bangsa-bangsa asing setelah merdeka itu enggak langsung pulang mereka itu, tapi mereka ingin kembali lagi menjajah. Tetapi banyak upaya dari kita sebagai negara Indonesia yang berbeda-beda daerahnya. Tadi ada Bali, ada Semarang, terus ada Surabaya.
melakukan perlawanan terhadap Belanda sebagai upaya untuk mempertahankan yang kemerdekaan yang telah kita dapatkan tadi. Kemudian, nah sekarang kita udah masuk ke akhir nih. Apa saja nih yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja tadi? Yang pertama belajar apa? Desi, yang IPA belajar apa Desi? Hewan dan cirinya. Iya, hewan dan cirinya. Ada apa saja hewannya apa? Zebra, laba-laba, jerapah. Iya, kemudian yang tadi di materi juga ada cecak ya. Kemudian juga ada landak dan juga ada cumi-cumi. Nah, kemudian untuk tumbuhannya ada apa aja? Ya, tadi ya sudah disebutkan ada kantong semar, ada putri malu dan juga ada bunga rafflesia. Iya, pintar. Selain dari mempelajari hewan dan tumbuhan, kita juga telah belajar mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, dari upaya tersebut sudah didapatkan peristiwa-peristiwa sebagai bentuk untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan juga, nah nanti untuk pembelajaran bahasa Indonesia kalian akan ditugaskan. Tadi kan kalian sudah mencari mengenai teks perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan ya. Nanti kalian bisa membuatkan kalimat efektif dari teks tersebut ya. Itu untuk bisa dilakukan sebagai pekerjaan rumah ya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya nih, apa hal yang menyenangkan dalam pembelajaran ini? Kira-kira apa ini yang menyenangkan? Melihat video pembelajaran gambar hewan dan tumbuhan. Aduh, kompak, kompak ya. Untuk kesulitannya apa pada pembelajaran kali ini? Saat mencari hewan di internet. Oh, saat mencari hewan di internet ya. Mungkin kedepannya kalian nanti akan Bapak bimbing lagi menggunakan bagaimana cara menggunakan internet dengan baik ya. Supaya kalian itu nantinya bisa lancar dalam mengoperasikan handphone kalian. Nah, nanti Bapak akan kirim link evaluasi ya. Nanti Bapak akan memberikan soal mengenai pembelajaran yang sudah disampaikan ini. Nanti kalian bisa mengisinya di sini. Nanti Bapak share ke grup kelas ya. Nanti kalian bisa mengisi. Untuk batas waktunya nanti Bapak tunggu sampai jam 6 ya. Karena kalian sebentar lagi mau mengaji, silakan mengaji dulu. Nanti setelah mengaji bisa kalian menyelesaikan link evaluasi ini ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan bernyanyi mengenai lagu Bubui Bulan nih. Bubui Bulan, lagu daerah Jawa Barat, yaitu ciptaan dari Benny Korda. Coba, silahkan. Terdengar tidak suaranya? Sebelum pembelajaran selesai, kita menutupnya dengan doa dulu ya. Silakan berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian bisa yang mau langsung mengaji silakan mengaji ya. Bisa keluar langsung yang pencet itu yang gambar telepon ya, yang merah. Silakan.